Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi pada mata kuliah kalkulus bab 2 fungsi dan limit. Pada video ini Ibu akan membahas contoh soal dan soal yang telah Ibu berikan pada slide minggu kemarin. Oke, untuk soal pertama ini adalah contoh pertama. Di sini jika fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x ditambah 4 ditentukan. Ada berapa ini? 4 ya. Ada 4 pertanyaan di sini untuk satu soal yang diketahui. Oke. Yang pertama kita jawab F2. Oke, artinya di sini perhatikan soalnya ya. Ini fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x tambah 4. Kalau ini ditanya f2 berarti x yang tadi ini sekarang berubah angkanya menjadi 2. Di matematika nama ini disebut substitusi. Oke, ayo kita substitusikan. Oke, berarti ini menjadi apa? 2 pangkat 3 dikurang 2x, berarti semua x yang berada di fungsi ini kita ganti dengan 2. Oke, ini dikali 2 ditambah 4. Jadi sama dengan 8 dikurang 4 ditambah 4. Oke, ini hilang, ini menjadi 8. Oke, untuk yang B, F min 1 sama dengan, artinya semua x yang ada di fungsi atas diganti dengan min 1. Oke, min 1 pangkat 3 dikurang 2 dikali min 1 ditambah 4. Jadi sama dengan min 1 berpangkat 3 berarti setiap yang berpangkat negatif yang berpangkat 3 hasilnya selalu negatif. Berarti ini min 1 ya. Di minus kali minus berarti positif 2 ditambah 4 sama dengan min 1 ditambah 6. Berarti nih min 1 ditambah 6 sama dengan 5. Oke, yang C. Ini dia. F A. Artinya semua variabel x yang ada di sini di fungsi ini diganti dengan A. Berarti A pangkat 3 dikurang 2A ditambah 4. Bisa dimengerti untuk soal A, B, dan C. Sekarang kita lanjutkan untuk option yang D, penjelasannya. Oke, kita lanjutkan yang D ya. Untuk yang D sekarang bukan dalam bentuk variabel tapi dalam bentuk fungsi. Fungsinya A ditambah B. Oke, kita ganti variabel X dengan A tambah B. Oke, ini kita ganti A tambah B pangkat 3 dikurang 2A tambah B ditambah 4. Oke, ini A tambah B-nya berpangkat 3 ya, bukan berpangkat 2. Jadi berarti kita mengalihkan A tambah B itu 3 kali. Oke, nih A tambah B dikali A tambah B dikali A ditambah B. Oke, 3 kali ya, dikurang. Oke, ini kali ini namanya kali SCTV. Tapi kayaknya CTV nggak seperti itu lagi lamangnya. 2A dikurang 2B ditambah 4. Oke, perhatikan lagi min 2A dikurang B. Oke, sama dengan nih. Ini 3. Berarti tidak bisa langsung dikalikan 3 kali. Kita harus mengalihkan 2 terlebih dahulu. Oke, kita kalikan ini dulu. Ini menjadi langsung aja ya. A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Oke, ini dikali A tambah B dikurang 2A dikurang 2B tambah 4.
Oke, ini langsung ibu itu ya, ibu cari. Kalau kamu mau lebih jelas, kita bikin di sini. Ini oke, A tambah B nih dikali A tambah B. Oke, coba perhatikan ini kali ini, terus ini kali ini kali ini. Oke, ini dia A kuadrat, terus ditambah AB ditambah BA itu sama dengan AB, tapi posisinya aja berubah. Seperti 2 dikali 3, nilainya akan sama dengan 3 dikali 2. Jadi kalau kita bikin AB di sini, oke, boleh kita ganti yang BA tadi itu menjadi AB juga. Terus ditambah B kuadrat. Oke, agar lebih mudah untuk dijumlahkan. Oke, ini menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Oke, sama dengan ini ya. Oke, ini ada satu baris yang ibu skip. Oke, dah. Ini oret-oret aja ya di buku buram. Oke, selanjutnya ini akan kita kalikan lagi. Ini kalikannya satu seperti ini. Oke, agak panjang ya caranya. Oke, yuk. Ini berarti A pangkat. Oke, coba ya, kita coba. A pangkat 3 ditambah A kuadrat B ditambah 2A kuadrat B ditambah 2AB kuadrat ditambah AB kuadrat ditambah, oke, coba dulu diuji dulu. A pangkat 3 ditambah A kuadrat B ditambah 2A kuadrat B ditambah 2AB kuadrat ditambah AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Oke, dikurang 2A dikurang 2B ditambah 4. Oke, coba ada yang bisa kita hilangkan di sini. Mana tuh yang kita hilangkan? Nggak ada ya. Nggak ada yang bisa kita hilangkan ya. Oke, berarti hanya kita kumpulkan saja berdasarkan variabel yang sama supaya lebih sederhana. Oke, ini dari A pangkat 3 ditambah, oke, ini menjadi 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat dikurang 2A dikurang 2B. Oke, kayaknya ada yang ketinggalan sama ibu ya. Oke, ini ibu hapus, ibu ganti dulu. Ini A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ya nih. A pangkat 3, B pangkat 3, selesai dia. Selanjutnya ini dia. Yang ini oke, ditambah 4. Oke, ini dia hasil dari FAB. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Di sini ada fx sama dengan x kuadrat kurang 2x. Cari dan sederhanakanlah. Kita jawab A f4. Jadi f dengan variabel x-nya 4. Oke, kita ganti berarti ya semua variabel x di sini dengan 4. Berarti 4 kuadrat dikurang 2 dikali 4. Oke, semua variabel x di fungsi ini kita ganti dengan 4. Berarti 4 kuadrat dikurang 2 dikali 4 sama dengan 16 dikurang 8 sama dengan 8. Oke, yang B. Soal yang B itu adalah F4 ditambah H. Berarti semua variabel x di sini kita ganti dengan 4 ditambah H. Berarti ini 4 ditambah H dikuadratkan dikurang 2 dikali 4 tambah H. Oke, 4 tambah H dikuadratkan dikurang 2 dikali 4 ditambah H sama dengan
Oke. 4 ditambah H dikali 4 ditambah H dikurang 8 dikurang 2H. Oke. Nih. Oke, dikurang 8 dikurang 2H. Ini sama dengan berapa jadinya? 16 ya. 16 ditambah 4. Oke, 4H ditambah 4H ditambah H kuadrat dikurang 8 dikurang 2H. Sama dengan, oke, 16 ditambah 4H ditambah 4. Oke, ini menjadi apa ini? Oke, 16 dikurang 8. Oke, kita pindahkan dulu ya H kuadratnya ya. H kuadrat berarti berapa nih? Ini berarti habis sudah dicatat. Ini 4 tambah 4 8. 8 dikurang 2 berarti 6H dikurang 8. Oke, ini ya 4 tambah 4 8 dikurang 2 berarti 6. Selanjutnya hanya udah selesai ya. Selanjutnya 16 dikurang 8 berarti 8. Ini hasil dari yang B. Selanjutnya yang C. Untuk yang C soalnya adalah F4 ditambah H dikurang F4. Oke. Karena sebelumnya di A dan B sudah kita hitung nilai F4 ditambah H. Selanjutnya yang di A kita telah menghitung nilai F4, berarti langsung dipindahkan saja. Oke, F4 tambah H berarti berapa itu? H kuadrat ditambah 6H dikurang 8 dikurang berapa ini? F4 8 ya. Kurang 8. Oke, sama dengan H kuadrat ditambah 6H dikurang 16. Oke, gimana? Bisa dimengerti ya? Oke, untuk soal yang D, ini bedanya sama yang C itu adalah ada per H-nya ya. Oke, perhatikan F4 ditambah H dikurang F4 per H. Oke, yang untuk nilai pembilang telah kita ketahui di soal yang C, berarti H kuadrat ditambah 6H dikurang 16 per H. Jadi ini sama dengan, kita sederhanakan ya, H kuadrat per H ditambah 6H per H dikurang 16 per H sama dengan, ini H kuadrat per H berarti hasilnya H saja ditambah 6 dikurang 16 per H. Oke, H ditambah 6 dikurang 16 per H. Oke, sudah A dan D yang telah Ibu jawab. Semoga bisa memahami pembahasan yang telah Ibu berikan. Untuk soal nomor 3-nya Ibu jadikan latihan ya, yang dikumpul nanti Ibu kasih waktu 3 hari untuk menjawabnya. Oke, ini contoh soal subbab kedua 2.2. Kita akan masuk ke fungsi komposisi. Sebelum Ibu terangkan contoh soalnya, Ibu akan menjelaskan tentang definisi fungsi komposisi. Di slide kemarin telah ditulis di sana, jika F dan G dua fungsi, maka komposisi fungsi F dan G dinyatakan dengan F bundaran G, yaitu F bundaran G X artinya adalah fungsi F, dan fungsi F ya, dan fungsi Gx ini menjadi variabel yang akan disubstitusi. Seperti fx yang kita ketahui kemarin ini, jikalau ini fungsi dan x variabelnya, maka semua
semua variabel di sini menjadi X. Sedangkan untuk yang ini variabelnya berubah menjadi fungsi, yaitu Gx, bukan variabel lagi, bukan konstanta lagi atau huruf lagi, tapi ini dalam bentuk suatu fungsi. Oke. Jadi ini dinamakan f bundaran G atau fGx. Ini fungsi ini yang biasanya konstanta atau huruf, sekarang Gx ini berubah menjadi fungsi yang akan kita substitusikan ke f. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, satu hal lagi, di slide sebelumnya juga diterangkan diagram Venn. Di sana ada 3 diagram yang menyatakan tiga diagram Venn ya. Di sana ada domain G yang merupakan daerah asal dan rank F yang merupakan daerah hasil. Jadi di sana ada X, ada Y sama dengan Fx, dan ada Fx sama Fy sama dengan Fgx. Oke, jadi ada dua fungsi ada yang biru itu fungsinya G, yang biru kedua itu adalah fungsinya F. Oke, jadi yang langsung itu disebut F bundaran G. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh. Oke, untuk contoh yang soal pertama ya, berarti A F bundaran G, yang artinya adalah F bundaran G X sama dengan F G X. Oke, F kita sekarang apa? Ini ya. Berarti yang menjadi fungsi G yang ini ya. Jadi F G-nya adalah akar dari X tambah 3. Oke, di soal sebelumnya ini berupa konstanta atau huruf. Sekarang berupa fungsi. Itu saja yang membedakan fungsi komposisi dengan fungsi yang kita pelajari di 2.1 sebelumnya. Oke, ini fungsi. Oke, jadi yang ini akar dari X tambah 3 disubstitusikan ke fungsi F sama dengan berapa itu? Oke, ini ya, X kuadrat berarti akar X tambah 3 kuadrat dikurang 1. Oke, sama dengan ini bisa hilangkan ya. Ini kan artinya, ini artinya adalah X tambah 3 pangkat setengah, lalu dipangkatkan lagi kuadrat dikurang 1. Oke, ini hilang. Ini menjadi X tambah 3 dikurang 1. Jadi hasilnya adalah X tambah 2. Jadi F bundaran G X sama dengan X ditambah 2. Sekarang yang B. Oke, untuk yang B, G bundaran F 4. Sebelum kita masuk ke 4 ini, kita harus menjadikan dia komposisi dulu. Oke, ini artinya G bundaran F sebelum 4 ya. Sebelum 4 ini menjadi G F X. Oke, setelah hasil ini baru kita ganti dengan 4. Oke, ini sama dengan G F kita apa? X kuadrat kurang 1 sama dengan, substitusikan fungsi ini ke fungsi G. Fungsi G-nya ini akar dari X tambah 3. Berarti X ini diganti dengan X kuadrat dikurang 1. Berarti akar dari X ini gantinya ini ya, X kuadrat dikurang 1 ditambah 3. Tuh, perhatikan. GFX berarti ini dia tadi Fx kita adalah X kuadrat kurang 1, disubstitusikan ke fungsi G. Berarti semua X di sini diganti dengan X kuadrat kurang 1. Ini dia tadi tuh. Ini dia X yang ini dia ditambah 3. Oke, kita lepas kurung. Akar dari X kuadrat kurang 1 tambah 3. Oke, sama dengan akar dari
X kuadrat tambah 2. Oke, ini udah kita ketahui G bundaran F X. Oke, selanjutnya kita ganti. Di soalnya dia minta G bundaran F 4. Berarti semua variabel X di sini kita ganti dengan 4. Akar dari 4 kuadrat ditambah 2 sama dengan akar dari 16 ditambah 2 sama dengan akar 18. Oke, akar 18 berapa? Akar dari 9 dikali 2 sama dengan 3 akar 2. Gimana? Bisa dipahami? Ya. Oke, untuk soal kedua, di sini ada 12 soal ya. Oke, 12 soal. Ibu akan mencoba 3 menjawabnya, selebihnya akan mahasiswa jawab semua di latihan. Kalau seandainya kita kuliah offline, ibu akan meminta mahasiswa satu-satu ke depan. Tapi karena kita kuliah online, jadi ibu jadikan latihan untuk hari ini. Oke. Yuk kita ibu coba ya. Oke, F bundaran G berarti F G X. Jadi sama dengan F G-nya berapa? Akar dari X tambah 1. Artinya fungsi ini disubstitusi ke fungsi F. Sama dengan 2 akar X tambah 1 dikuadratkan dikurang 3 akar X tambah 1 tambah 1 sama dengan 2 X tambah 1 pangkat setengah, oke, dikuadratkan dikurang 3 akar X tambah 1 tambah 1 sama dengan, oke, ini bisa dihilangkan ya. Oke, nih bisa dihilangkan. Ini menjadi 2x tambah 2 dikurang 3 akar x tambah 1 tambah 1. Ini menjadi 2x tambah 3 dikurang 3 akar x tambah 1. Oke, ini dia hasil untuk F bundaran GX. Untuk ini seperti ini aja fungsinya ya. Kalau mau di substitusi ke dalam lagi boleh, seperti ini juga boleh. Dan ini mungkin ini sudah ibu katakan benar kalau menjawab seperti ini. Oke, yang B kita lanjutkan. F bundaran Fx artinya F X. Fungsi F disubstitusikan ke F itu sendiri. Jadi sama dengan F. F-nya berapa? Ini ya. 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1 disubstitusikan ke fungsi F tersebut. Jadi sama dengan 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1 kuadrat dikurang 3. 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1 ditambah 1. Coba kita periksa lagi. 2, ini 2 diganti dengan x yang ini kuadratkan dikurang 3 diganti dengan x yang ini ditambah 1. Oke, sama dengan 2. Oke, 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1 dikali 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1 dikurang, agak panjang ya, ini menjadi berapa? 6x kuadrat ditambah 9x berapa ini? Dikurang 3 ditambah 1 sama dengan, oke, yang untuk ini satu-satu ya. Nih gini nih.
Kalau ibu bikin terlalu banyak loh. Terus ini lagi. Oke, terus yang ini lagi tuh. Satu-satu ya. Oke, semoga kamu bisa memahami dengan panah-panah yang ibu berikan. Duanya nanti kita biarin aja dulu di luar dulu. Ini menjadi 4x pangkat 4 dikurang 6x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 6x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat dikurang 3x. Oke, ditambah, semoga nggak ada yang salah pengalihan ibu ya, ditambah 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1. Coba kita periksa lagi. Oke, ini 4x pangkat 4 karena setiap mengalihkan suatu variabel pangkatnya dijumlahkan. Setiap mengalihkan. Oke. Setiap mengalihkan berarti pangkat dijumlahkan. Kalau kita menambahkan variabel, variabel yang ditambahkan itu yang memiliki pangkat yang sama, itu ditambahkan, berarti pangkatnya harus sama. Tapi kalau mengalihkan, terserah pangkatnya berapa, tapi pangkat tersebut harus dijumlahkan. Itu adalah sifat aljabar ya. Oke, ini kita periksa lagi ya. Ini 4x pangkat 4 dikurang 6x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 6x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat dikurang 3x ditambah 2x dikurang 3x ditambah 1. Oke, betul sampai di sini. Dikurang 6x kuadrat ditambah 9x dikurang 3 ditambah 1. Oke, kita selesaikan. Ini ibu lepas kurung ya. Berarti ibu kalikan dengan 2. Ini menjadi 8x pangkat 4 dikurang 12x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 12x pangkat 3. Oke, coba diperiksa lagi. 4x pangkat 4 dikurang 12x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 12x pangkat 3 ditambah 18x kuadrat dikurang 6x ditambah 4x kuadrat dikurang 6x ditambah 1. 6x nya betul ya, ada yang salah di sini. Oke. Dikurang 6x kuadrat ditambah 9x dikurang 3. Oke, dikurang 3 ditambah 1 ini menjadi kurang 2 ya. Oke. Sama dengan ada yang berpangkat 4 yang lain, nggak ada. Oke, ini menjadi 8x pangkat 4. Oke. Sekarang kita kelompokkan per pangkatnya ya. Sekarang ini pangkat 4 ibu coret ya. Selanjutnya ini pangkat 3, ini menjadi min 24x pangkat 3 tuh dia tuh min. Oke. Sekarang yang pangkat 2 lagi nih, yang pangkat 2. 4 tambah 18 22. Oke. 22 ditambah 4 berarti 26. Dikurang 6 berarti ditambah 20x kuadrat. Selanjutnya ini min 12 ditambah 9 berarti min 3x. Ini tambah 1, ini kurang 2 berarti min 1. Gimana? Bisa dipahami ini hasil dari F bundaran F X. Oke, berupa fungsi ya. Sekarang kita masuk yang C. F bundaran G bundaran H. Ini artinya adalah
F G bundaran H X ya. Sama dengan sebelum kita substitusi 2 harus kita hitung dulu nilai komposisinya. Oke, ini artinya F G H X. Oke, ini kayaknya nggak pakai ini ya. Oke, ini buat H yang ini buat F ini. Oke, dah. Kita cari yang ini dulu. G H X. Sebelum kita masuk ke F-nya. Oke, yang pertama kita cari dulu G H X. Oke, G H X. G kita berapa? Fungsi G kita yang mana? Oke, ini. H X kita yang mana? Oke, ini dia. H kita berarti 1/X. Oke. Berarti nilai H X kita substitusikan ke G. Perhatikan G-nya. Oke, ini dia ya. Berarti yang X ini kita ganti dengan 1/X. Oke, berarti G-nya adalah akar dari X-nya kita ganti dengan 1/X. Jadi 1/X ditambah 1. Bisa dimengerti? Ulangi lagi. Ini tadi ada 2 komposisi. Berarti ada 2 yang akan kita substitusikan. Langkah pertama adalah ini FG bundaran HX. Berarti FG HX. Fungsi HX kita substitusi ke G. Itu langkah pertama. Ini Bu bikin langkah pertama. Langkah kayak ini aja bikinnya. Oke, tuh langkah pertama. GHX-nya nih ya. Untuk GHX berarti G H ini H. Berarti fungsi H ini kita substitusikan ke G. Pandang G, ini G. Akar dari X tambah 1. X dari G ini kita ganti dengan HX tadi. Jadi 1/X ditambah 1 yang ini. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan ya. Ini sama dengan berapa? Sama kamu nyebutnya nih. 1 ditambah X/X. Menyamakan penyebut di sini udah di tengah. Oke. Ini untuk menyamakan penyebut ini kamu masih ingat waktu pelajaran sekolah menengah bukan sekolah dasar kemarin, untuk menyamakan penyebut kamu samakan ya. Ada cara lain yang untuk menyamakan penyebut itu adalah dengan mengalih silang saja. Jadi seperti ini. Ibu lupa di IF udah diterangkan apa belum ya? Oke, ini 1/X tambah 1. Ini artinya sebenarnya ada 1 tapi tidak ditulis. Oke, tidak lazim ditulis. Oke. Jadi untuk menyamakan penyebut 1 dikali 1 yang ini, X dikali 1 tambahnya tetap ya. Terus untuk penyebut X dikali 1 maaf ini jadi X dong ya. X kali 1 X. Oke, ini dia cara menyamakan penyebut dengan cepat ya. Jadi 1 kali 1 1, X kali 1 X per X kali 1 X. Oke, jadi untuk GHX kita peroleh seperti ini fungsinya. Langkah kedua kita adalah nih FGHX. Oke, FGHX kita adalah yang ini. Akar dari 1 ditambah X per X. Ini kita substitusikan ke fungsi F. Perhatikan fungsi F. Ini dia fungsi F. Berarti semua variabel X yang ada di F ini kita ganti dengan ini ya. Jadi 2. Oke, akar dari 1 ditambah X per X dikuadratkan tuh X-nya yang ini ya. Oke, dikurang 3 akar dari 1 ditambah X per X ditambah 1. Oke, ini sama dengan 2. Ini artinya adalah 1 ditambah X per X pangkat setengah kuadrat dikurang 3. 1 ditambah X per X ditambah 1. Ini bisa hilang ya. Ini menjadi 2 kali 1 ditambah X per X
dikurang 3, 1 ditambah X per X tambah 1. Oke, soalnya adalah, oke ini udah, ini yang ini tadi udah, nih F, G, H, X sudah, ini dia. Selanjutnya adalah yang ketiga ya, berasa enggak cukup ya. Oke, kita hapus dulu dengan menggantikan nilai ini menjadi variabel X ini jadi 2. Oke, kita hapus dulu ya. Nah, sambungan yang tadi ya, karena itu belum selesai. Sekarang F bundaran G bundaran H 2. Berarti semua variabel X yang ada di sini yang telah dikomposisikan kita ganti dengan 2. Oke. Semua variabel X ya kita ganti 2 sama dengan 2. 1 ditambah 2 per 2 kurang 3. 1 ditambah 2 per 2 tambah 1 sama dengan 2. 3 per 2 kurang 3. Ini adalah akar 3 per 2 ditambah 1. Ini sama dengan, ini adalah 3 ditambah 1 ya, berarti, oke ini bikin dulu nih, 3 per 3 per 2 sama dengan 4 dikurang 3, 3 per 2. Oke, ini dia hasil dari F bundaran G bundaran H X-nya 2. Oke. Sampai di sini untuk contoh soal fungsi komposisi. Kita masuk ke kita masuk ke 2.3, fungsi genap dan fungsi ganjil. Oke, sebab terakhir di hari ini adalah 2.3 fungsi genap dan fungsi ganjil. Di slide minggu kemarin Ibu telah berikan kalau suatu fungsi itu dikatakan fungsi genap jika f min x sama dengan fx. Jadi kalau dia disubstitusikan dengan min x, nanti hasilnya akan berubah fx. Ini disebut, ini disebut fungsi genap. Selanjutnya, jika f min x, suatu fungsi disubstitusikan dengan variabel min x, nanti hasilnya, jika hasilnya min menjadi min fx, berarti ini disebut fungsi ganjil. Nanti ada 7 soal yang akan Ibu berikan. Ibu akan membahas 3 soal diantaranya. 4 soal akan Ibu jadikan latihan yang akan kamu kerjakan. Ini yang Ibu bahas adalah soal-soal yang bernomor genap. Soal pertama, nomor 2. Gx sama dengan 3x pangkat 6 dikurang 2x pangkat 4 ditambah 11x kuadrat dikurang 5. Sekarang G kita jawab, jika Gx itu kita substitusikan dengan fungsi min x, apakah dia akan menghasilkan fx atau min fx? Min x ya, berarti 3 min x berpangkat 6 dikurang 2 min x berpangkat 4 ditambah 11 min x kuadrat dikurang 5. Semua variabel x yang di sini Ibu ganti dengan min x. Nih, min x, min x, min x, dan itu berpangkat 6, 4 dan 2. Sama dengan coba dianalisa setiap yang variabel yang berpangkat variabel negatif berpangkat genap, kira-kira hasilnya negatif kah atau positif kah? Coba kita tulis di sini ya. Nih, min x, min x, min x sebanyak 6 kali nih, kita kali. Ini positif, positif dan positif. Ini menjadi x, x dan x, berarti ini adalah
X juga ya, karena ini udah positif berarti ini oke, ini X dan X, oke, X ya. Dah, ini berarti berpangkat 2, oke, 4 dan 2 dan ini 6. Oke ya. Ini berarti 3X berpangkat 6. Berarti bisa dapat kita simpulkan kalau setiap variabel negatif apabila dipangkatkan bilangan berpangkat positif maka akan menghasilkan X yang positif. Jadi ini menjadi min 2X pangkat 4 ditambah 11 X kuadrat dikurang 5. Oke, ini pangkatnya kira-kira fx, fungsinya fx atau min fx. Oke, berarti ini apa hasilnya? Gx. Berarti G min X untuk ini sama dengan Gx. Ini berarti fungsi genap untuk soal yang kedua ini. Oke, contoh soal yang nomor 4 ya. Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X per 3X. Oke, ini kita jawab seandainya dia F min X, apakah hasilnya akan menjadi Fx atau min Fx. Oke, ini adalah min X berpangkat 3 dikurang 2 min X per 3 min X. Oke. Untuk soal nomor 4 ini, kira-kira ini masuk ke fungsi genap kah, fungsi ganjil kah, atau tidak kedua-duanya? Coba perhatikan, kita uraikan lagi ya. Ini min X pangkat 3 kalau dikalikan min X sebanyak 3 kali hasilnya apa? Nih, min X, dan min X ini menjadi X, min X. Ini menjadi min X. Oke, berarti hasilnya adalah min X pangkat 3 ditambah 2 per min 3X. Dah, kalau dia genap, dia harus menjadi Fx. Jadi kalau dia fungsi ganjil berarti minnya harus dikeluarkan dan menghasilkan min Fx. Coba berarti ini kita manipulasi menjadi min ya, bisa ya. Coba X pangkat 3 dikurang 2 per 3X. Oke, perhatikan ini. Oke, ini minusnya. Oke, ini menjadi apa nih? Min Fx ya. Jadi untuk fungsi ini, F min X nya sama dengan min Fx, yang berarti fungsi ini adalah fungsi ganjil. Oke, bisa dipahami untuk soal nomor 4 ya. Oke, ini soal pembahasan terakhir yang akan ibu bahas ya. Selanjutnya kalian semua yang akan membuat dalam bentuk latihan nantinya. Oke, soal nomor 6. Hx sama dengan 2 per X kurang 1. Kita jawab seandainya dia diganti dengan H min X, apakah dia menjadi fungsi genap apa fungsi ganjil? Ini 2 per min X dikurang 1. Oke, kira-kira bisa kita modifikasi ini. Misalnya kita keluarkan minus, apakah dia akan berubah menjadi min Fx? Coba kita keluarkan dulu ya. Yang fungsi ini sudah tidak mungkin Fx lagi ya, karena yang H ya, bukan Hx lagi, karena ini adalah kalau H min X, kalau diganti dengan min X, berarti ini kalau dia genap akan sama bentuknya seperti ini. Sedangkan ini enggak.
Ini menjadi min X, berarti dia batal untuk menjadi fungsi genap. Sekarang kita perhatikan kalau dia fungsi berubah menjadi fungsi ganjil. Berarti min kita keluarkan, ini berubah menjadi min 2 per X tambah 1. Apakah ini HX kah? Kamu perhatikan apakah ini HX kah? Tidak ya. Berarti H min X di sini bukan G, kok G sih? H ya. H X dan bukan juga min HX. Oke. Nih, dari H min X fungsi ini dia hasilnya bukan HX dan H min X hasilnya bukan min HX juga. Berarti fungsi di atas adalah fungsi di atas adalah fungsi bukan fungsi. Bukan fungsi genap dan bukan fungsi ganjil. Bisa dipahami ya? Ibu rasa mahasiswa semua bisa memahami pembahasan yang telah Ibu berikan. Jikalau tidak paham, boleh menjapri soal-soal yang tidak dipahami tersebut. Beberapa soal yang belum Ibu bahas akan kita jadikan latihan untuk hari ini. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.